Masa kecil aku ya alhamdulillah cukup indah. Kayak cuman pasti banyak momen kesepiannya ya, karena di momen-momen itu tuh mama lagi produktifnya. Dan gue inget banget waktu masih kecil tuh doa yang sampai hari ini mama masih pajang di kamar rumahnya itu adalah, selamat hari ibu mah, doa Dava cuma satu, mama sering-sering antar Dava ke sekolah. Ada pressure gak sih anak artis? Pastilah. Pasti. Diskus sama mama, awalnya mama kayak no. Mama udah ngelewatin semua asam garamnya, asam pahitnya di entertainment, udahlah, biar mama aja rasain, udah kamu gak usah ya. Itu sih. Ternyata injury itu banyak self reflection dan juga banyak hal-hal yang buat gue tuh bisa mundur. Tapinya sekarang jadi jawabannya gue lebih ngerti. Oh ini loh, gue tuh ini loh. 2 podcast yang gue pengen banget suatu hari manifestasi dan dateng pas pandemi tuh, Magna Talks dan Daniel Tetangga Kamu. No way. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Di sini tempatnya kita ngobrol sama tetangga kita tentang life journey dan spiritual journey mereka. Hari ini gue kedatangan seorang tetangga yang memang bukan sebagai seorang aktor saja, tapi ternyata seorang atlet juga, dan baru-baru ini menyelesaikan Sydney Marathon bareng sama gue. Ini dia Dava Wardana. What's up Dava? Bro, congratulations on Sydney Marathon. Thank you, congratulations to you too. Thank you. Kita DM-an sayang. Gak ketemu tapi ketemu di sini. Gue kira lu gak pergi, jadi kita sempat ketemu, kita lagi lari gitu ya. Dan abis itu gue ngeliat Dava, dan abis itu gue tanya, bro gimana, lu lagi persiapan apa? Aduh, lu bilang lagi cedera gitu kan. Ya. Jadi gue pikir lu kayak cancel Sydney Marathon, tapi lu tetap lariin gitu. Ya untung aja ya, gue dikasih kesempatan lah untuk masih lari. Ternyata recovery-nya, MRI-nya juga oke. Aku sama Coach Andrianto juga menyemangati dan bisa. Dr. V juga meng-ACC semuanya dan dicoba. Dan here I am, I get to kesempatan untuk break my sub 4 akhirnya. Gila. Di maraton ketiga. 3 jam berapa ya men? 3:58. Gila. 3:58. Maraton ketiga. Kalau full ya. Ketiga, full maraton. Kalau WMM kedua. Oh ya. Tapi gila, di bawah 4 jam. You know what? Gua lari 2016. Gua akhirnya bisa break sub 4 tuh baru 2022. Atau 2023, lupa gue. Tapi itu pertama kali gue sub 4. Jadi come on. Dan itu gue udah berkali-kali maraton gitu. Jadi kayak gila sih. Emang atlet tuh kayak gitu sih. Gak adil banget kayaknya ya. Gue kebetulan kemarin dapat coach yang tepat, plan yang tepat, disponsorin dan disupport dengan teman-teman yang tepat juga. Lingkungan tuh sangat membantu sih. Karena waktu cedera gak bisa dipungkiri tuh down banget. Karena kayak man, I've been looking forward for this moment. Semua temennya juga udah banyak yang menyemangati. Bahkan gue bersyukur banget setiap long run di every week pasti ada yang nemenin. Pasti ada aja kayak gue ikut bareng dong, berapa pace-nya? Oke gue coba ikutin, gue coba pacerin. Ada Ronald, ada Faiz, ada Bang Hasbi, semuanya baik banget, mereka support. Jadi aku gak mau mengecewakan juga kan. Tapi thank God kemarin banyak belajar, kayak seperti panah aja sih. Untuk memaju ke depan kita harus propel ke belakang sedikit, mundur dulu, maju ke depan. Ternyata injury itu banyak self reflection dan juga banyak hal-hal yang buat gue tuh bisa mundur. Tapinya sekarang jadi jawabannya gue lebih ngerti. Oh ini loh message dari Tuhan yang pengen berikan ke gue sih, kayak untuk ya bersabar. Dan akhirnya gue banyak waktu untuk menyendiri dan listen to my own body. Keren banget Dava, asli itu keren banget. Emang sih kadang-kadang, tahu gak kesalahan gue apa di Sydney Marathon kemarin? Apa tuh? Kekencangan di awal. Itu emang apa ya, beauty of marathon, misterinya di situ sih. Iya, ini maraton gue WMM udah ke-7 dan ini mungkin maraton gue yang ke-13 kalinya. Masih aja kekencangan di awal gitu. Jadi kekencangan di awal sampai di kilometer 32 kaki gue udah kayak gak berasa gitu, udah kayak nyut-nyutan. Lu kalau kencengin lagi nih, gue keramin nih. Ini kakinya udah ngancem gue gitu. Jadi kayak gue keramin nih, lihat nih. Lu jangan kenceng-kenceng tuh, makanya gue kayak aduh please gitu kan. Soalnya naik turun. Dan begonya juga seminggu sebelumnya gue pakai half marathon dulu di Bali. Gitu. Tapi lu push di Bali atau? Enggak gue push aja. Tapi ternyata kan elevasinya lumayan gitu. Jadi pas nyampe di Sydney, wah kaki gue udah capek banget gitu. Tapi gue ngeliat di Instagram
lo itu benar-benar lo emosional banget gitu. Can you describe to people, karena nggak semua orang ngerti gitu, kayak the description of the feeling setelah lo selesai maraton dan habis itu lo personal best juga gitu. Menurut gue tuh every marathon it's its own journey. Kenapa sampai hari ini gue tuh vokal banget untuk kayak gue seneng banget lari maraton. Gue seneng banget dipertemukan oleh olahraga ini dan bisa melewati journey ini. Gue thanks to banget sih Bang Ibnu Jamil yang bikin gue ada di titik ini sekarang untuk lari. Oh wow. Dan hopefully propel me even forward, karena dia yang ngajarin gue untuk kayak, Dav, yuk lari yuk, coba yuk. Menurut gue kita tuh, lu tuh bisa loh coba ini pelan-pelan aja. Walaupun awalnya itu gue kerasa 42 kilo. What on earth? Who would want that? Masalah hidup lo apa? Lari 42 kilo berjam-jam. Itu masih, it felt jauh banget. 3 kilo ya udah kayaknya lama banget ya. Iya. Ini kapan 5 kilonya 3 gitu. 3 kilo aja, 5 kilo, 10 kilo tuh masih yang kayak lumayan jauh. Half marathon udah yang kayak, oh my god. Kok ada orang mau lari sejauh ini gitu. Alhasil semenjak 2,5 tahun lalu lah gue jalanin dari 10K gue break sub 60, sub 1 hour, baru gue pengen coba half marathon. Half marathon mendekati ke sub 2, baru gue coba marathon. Nah disitulah gue cukup menikmati prosesnya dan akhirnya tuh kayak, oh kayak gini ya marathon. Kalau buat specifically buat sini kemarin itu karena pertama gue sempet cedera. Gue sempet cedera dan di titik itu sampai kelar banyak orang-orang yang sangat amat support dan ada buat gue di selama proses cedera itu. Karena cederanya itu gue hamin sebulan. Sempat adalah di titik kayak pengen mundur dari maratonnya. Tapi kan gimana ya, what if I can break it? What if I can finish this dan finish strong and healthy. Kedua, gue pas lagi padet banget. Kemarin lagi stripping juga. Jadi sama manajer gue udah yang kayak, udahlah kita bismillah aja di bulan Agustus ini. Kita jalanin. Tugas gue adalah untuk istirahat dan latihan kalau bisa. Dan make this Sydney Marathon possible. Ternyata dengan segala rencana Tuhan berjalan aja dengan lancar dan bisa aja dan kelar aja. Terakhir adalah gue sekalian fundraising untuk bikin rumah singgah. Kerjasama dengan Ronald McDonald House Charities. Jadi di situ kita berencana untuk membangun rumah singgah keempat kita di Kemanggisan. Sama Cheryl Sinavia juga salah satu fundraisernya, tapi dia yang buat Chicago. Jadi bercampur aduk dengan 3 faktor ini. Oh terakhir mama papaku mereka decide untuk datang di hari terakhir. Visa mereka tuh jadi hari Kamis. Terus mereka hari Jumatnya tiba-tiba diskusi, mama papa kalau kesana gimana? Aku bilang gak usah lah, aku juga hari Senin balik ke Jakarta untuk kerja. Udahlah gak usah, gak apa-apa. Sayang juga duitnya kita tabung aja. Kan insya Allah masih ada maraton-maraton ke depannya tuh. Mereka kayak enggak. Tahu gak sih kalau udah umuran kita sekarang tuh yang bikin kita senang itu adalah memori. Udah deh, duit bisa dicari, kita bisa cari rezeki lagi. Insya Allah Tuhan akan memberikan lagi kesempatannya. Tapi yang mahal itu adalah kita bisa menyaksikan kamu menyelesaikan salah satu momen terbesar kamu dalam hidup. Jadi percampuran dari itu semua tuh di terakhir dan dapet lagi suffer itu aku pecah sih kayak oh my god. Gila. Sydney lagi yang kayak naik turun. Iya itu berat banget. Wah gila sih. Gak semua orang, maksudnya gue aja udah ngelihat Sydney dengan elevasi seperti itu, gue mikir kayak gue nggak mau personal best deh. Kayak gitu karena ini sih terlalu too much gitu. Tapi lu personal best gitu, jadi kayak makanya gokil, itu challenging banget. And yet you not only finished, you conquer the challenge gitu. Dan disambut sama orang tua lu juga. Orang tua gue juga dan coach dan teman-teman. Kebetulan kemarin nerbangin gue kan A6, jadi kayak mereka juga merangkul dan sangat amat support. Itu sih pengalaman yang sangat amat berharga ya. Dan yang membuat gue emosional juga, fun fact, gue maraton baru 3. Di 3-3-nya gue ketemu Bang Ibnu Jamil. Di 3-3-nya, di yang terakhir di Sydney, gimana God's plan tiba-tiba kita ketemu di kilometer 38. Gokil. Padahal kita 2 color namanya, kita startnya itu beda. Bahkan dia mulai 20 menit duluan. Kita ketemu di kilometer 38 Bang. Di Berlin kita ketemu di kilometer 21. Di Maybank dia HM gue FM, tapi kita ketemu lah. Terus seseorang yang support gue dari awal dan menyemangati gue dan ngasih tahu kayak oke, gini lu caranya tuh gini bisa pasti.
kita ketemu di kilometer 38 di mana tahu sendiri kan kilometer 30 ke atas tuh that's when the race starts. That's when our body is like aching. That's when all the mental game is here. Dan gue bisa ada dia. Dan dia juga mau kram, gue juga udah kayak mau kram. Kita jadi saling menyemangati. Yuk kita coba finish bareng yuk. Dan itu mau masuk Centennial Park. Ya, yang Centennial Park tuh Centennial Park. Oke, guys. Jadi gini, Centennial Park itu gue udah marah-marah, guys. Gue masuk di situ gue udah marah-marah. Karena apa? Karena pertama udaranya udah makin panas gitu ya. Matahari udah makin keluar. Dan habis itu gue kayak lagi lari, udah mulai ngelihat banyak orang yang lari balik gitu di situ kan. Pas lagi lari balik, mereka larinya nanjak gitu. Dan gue kayak, lu gila. Ini di kilometer 38. Lu jadi udah lari selama 3 jam lebih. Abis itu lu dapet tanjakan. Lu rasanya udah mau marah gitu. Jadi 38 sampai 41 itu tanjakan gitu. Dan turunan juga rolling kan. Setelah 41 turunan itu gue udah hitung-hitung banget tuh. Pokoknya kapan nih 41-nya. Ya itu yang tadi kakak bilang, di momen yang harusnya view-nya menarik dan indah, tapi di situ emang pengen marah-marah. Tapi gue beruntung banget gue ketemu Bang Ibnu, jadi kita sama-sama kayak we share the burden together. Let's go gitu. Keren. Dan di situ 38, 39, 40, sayangnya kita keputus di 40. Bang Ibnu bilang udah lu target lo gitu. Gua udah gak bisa nih gitu. Dan di situ kita selama 3 kilometer tuh setiap kilometer kita tos kayak yuk bisa finish bareng. Wow, keren banget. Itu sih semua itu jadi gue nggak bisa ngedescribe juga seberapa emosionalnya finish. Dan lo pasnya disambut dengan view yang sangat indah, Opera House-nya, Dan melewati semua journey itu menurut gue ini maraton yang paling personal buat gue so far sih. Ya. Setiap maraton tuh lu akan belajar sesuatu dari situ sih. Dan it's really beautiful. Thank you. Congratulations again for finishing Sydney Marathon. Congratulations juga buat air mata di ujung sajadah 2. Thank you. Dan tapi sebelum kita ke situ, gue tadi sempat lu ngomong kan tentang orang tua lu yang ada di situ juga gitu. Gue juga ngelihat di Instagram lu foto-fotonya, videonya dan lain-lain gitu. Gue yang kayak gila sih. Ini keluarga yang benar-benar harmonis banget. Bahkan lu sendiri juga kemarin sempat umroh juga bareng sama mereka kan? Betul. Itu 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu? 2 tahun lalu ya. 2 tahun yang lalu ya. Nah, I wanna know, Dav, kayak masa kecil lu itu seperti apa sih? Maksudnya, dan the fact that lu anak seorang Marini Zumarnis juga gitu. Maksud gue anaknya artis juga. Dan lu pasti waktu kecil sering ngeliat kayak nyokap lu diajak foto terus. Atau enggak lu diperlakukan secara spesial juga gitu. Karena ini anaknya Mbak Marini. Wah ya abis itu yang lucu banget, ganteng banget, bla bla bla. You know, kayak anak-anak gue itu selalu digituin gitu. Cantik banget anaknya Daniel segala. Kayaknya mereka udah dapat perlakuan yang sangat spesial sekali gitu. So I wanna know more from your side gitu. Lu kenapa dan lu anak tunggal juga lagi kan, jadi kayak benar-benar all the attention is on me. So and yet lu mempunyai mental seorang marathoner, mental seorang atlet Brazilian Jiu-Jitsu, and I wanna get to know you better gitu. Maksudnya prinsip-prinsip hidup lu dan lain-lain gitu. So kita mulai dengan masa kecil lu dulu, men. Masa kecil aku alhamdulillah cukup indah. Kayak cuman pasti banyak momen kesepiannya ya. Karena di momen-momen itu tuh mama lagi produktif banget. Dulu tuh kalau stripping bisa ambil 2 judul 3 judul kan, dengan secara waktu yang bersamaan karena tidak setiap hari. Dan gue inget banget waktu masih kecil tuh doa yang sampai hari ini mama masih pajang di kamar rumahnya. Itu adalah selamat hari ibu mah. Doa Dava cuma satu, mama sering-sering antar Dava ke sekolah. Dan itu masih dipajang. Dan itu kayak waduh cukup personal sih sampai sekarang. Karena dulu memang mama itu sangat amat sibuk ya. Bisa pagi ketemu pagi dia berangkat. Waktu gue mau pergi ke sekolah, mama belum datang pulang. Atau misalnya udah pulang tapi udah berangkat lagi gitu. Cuman satu hal yang gue apresiasi dari mama tuh, dia walaupun lagi sibuk-sibuknya syuting, di hari yang tidak ekstrim kayak tadi ya pagi ketemu pagi, walaupun dia pulang jam 3 atau jam 2, dia tetap menyisihkan waktu untuk sarapan bareng sama gue. Sarapan bareng sama gue, dan selalu
walaupun nih kita sebagai anak kecil kayak udahlah kita lagi pengen sendiri aja gitu, tapi banyaklah nasihat-nasihat dari mama di setiap pagi yang menurut gue tuh jadi bekal sampai diri gue sekarang. Dan di situ gue banyak lah terinspirasi dari nyokap. Dari dulu sampai sekarang pertemanan dia tuh cukup luas dan menurut gue tuh dijaga dengan sangat amat baik. Pertemanan artis-artis dia yang dari menurut gue yang gue lihat dari kacamata gue langsung tuh dari gue kecil sampai sekarang tuh masih harmonis dan baik. Disitulah menjadi penyemangat dan it's a very humbling experience buat gue untuk menjaga diri gue, menjaga network gue, dan menjaga hopefully karir gue. Karena gue look up tuh banget sih sama nyokap. Sampai detik ini dia masih bisa produktif bekerja dan selalu cari opportunity lain di luar dari syuting, di luar dari industri entertainment. Gitu. Be it business, be it networking, hasil networking jadi sesuatu hal opportunity yang positif dan baik. Jadi gue sangat berterima kasih banyak sih sama mama. Even sampai hari ini kita malah jadi saling banyak two way discussion. Karena mama itu kan sudah sendiri dan kakek nenek kan udah almarhum dari mama, pun juga dari papa. Alhasil ya mama tuh juga seneng banget juga mendengarkan banyak advice dari gue. Bukan mama doang yang meng-advice, tapi gue juga bisa memberikan masukan sebagai anak gitu loh. Karena kan ya kita udah semakin dewasa, sudah berpikiran sekarang udah semakin kritis. Jadi gue mencari cara formula gimana bisa advice mama ke hal yang baik. Pun ya maksudnya kalau advice ibu terhadap anak gak usah diomongin lagi lah ya. Pasti kan hampir setiap hari dan hal-hal yang baik. Kalau dari bokap, gue look up tuh sampai detik ini dia hampir umur 60 olahraganya masih konsisten. Amazing. Basket dan juga badminton. Dua hal itu menjadi penyemangat gue untuk suatu hari kayak waktu gue dari kecil, gue selalu ngeliat papa tuh yang selain dari kerjaan dia di kantor, dia selalu olahraga. Ya kadang-kadang sesekali amit-amit cedera, tapi dari situ kan dia memang mendedikasikan waktu untuk olahraga gitu. Dan dia berpesan terhadap gue kayak, nak, kamu tuh harus belajar bela diri. Apapun itulah, mau silat, taekwondo atau yang kamu suka. Waktu masih kecil sih dikasihnya taekwondo, tapi kan tahu sendiri waktu masih kecil pasti kita ngacir taekwondo tuh buat hal-hal yang fun dan lucu, dan buat hangout. Tapi kalau sekarang kan agak ada deeper meaning. Pesan dari papa adalah karena at the end of the day yang bisa menjaga diri kamu hanya diri kamu sendiri, bukan pasangan kamu, bukan orang tua kamu. People come and go. Yang bisa menjaga diri kamu dari ups and downs hidup adalah diri kamu dan mentalitas kamu. Jadi kamu harus pupuk itu dari kecil, apapun itu. Dan akhirnya di umur 18-19 waktu gue kuliah di Australia, Melbourne, itu mendapat jawaban kayak, oh gue kayak suka jiu-jitsu. Akhirnya sekarang it's almost 6 years konsisten latihan jiu-jitsu. Disitulah gue jadi merasa kayak penting ya bela diri. Bukan buat kita sosok jagoan, bukan sosok kayak nanti misalnya kita lagi di acara ulang tahun teman-teman situ mau dan berantem kita langsung pasang badan. Enggak, tapi buat kayak kita bisa represent diri kita lebih baik. Menurut gue ya, kita mentalitas kita apalagi dunia entertainment ya pasti ada aja lah ups and downs ya kan. Gue bisa merasa gue lebih dijaga sih di titik ini sekarang. Dan maksudnya sebagai seorang laki-laki pun juga lo ya kayak tadi lah bokap lu bilang yang bisa ngelindungin lu bukan pasangan lu. Ya nggak gitu konsepnya. Jangan sampai laki-laki minta dilindungin oleh pasangannya gitu sama pacarnya. Aku takut kamu aja yang maju. Dan ya of course lu sebagai seorang laki-laki justru menjadi protektor buat pasangan lu gitu. You know, yang menjadi pelindungnya gitu. Dan gue sih nyesel sih gue nggak bisa. Akhirnya sekarang nih setiap orang nanya, Nil lu ada belajar bela diri nggak? Bela diri gue adalah lari. Coba lu kejar gue 42 kilo. Tapi bentar gue bawa gel dulu 5. Gel dulu 5. Tapi minimal bawa gel sambil makan gel. Jadi ya bela diri gue akhirnya lari men. Udah yang paling bener deh. Tapi lu pernah kayak misalnya ada di situasi yang tiba-tiba wah gila lu harus maju dan lu harus berantem gitu misalnya. Kayak lagi di pesta ulang tahun temen gitu misalnya. Untung aja sampai detik ini enggak sih. Enggak. Dan gue juga cenderung untuk avoid konflik lah kalau misalnya ada. Gue gak bilang gak ada konflik dalam hidup, tapi gue percaya hal-hal itu bisa diobrolin dengan baik. Kayak misalnya ada miskomunikasi antara laki sama laki, ya udah kita konfront, ketemu bareng dan kita obrolin. Karena ya kita udah umur segini mau berantem buat apa sih?
Yang ada tadi permasalahan yang apalagi kalau sama public figure yang ada viral, kayak it's not necessary menurut gue sih. Ya semoga gue bisa memegang omongan ini ya untuk kedepannya ya. Jadi cuman dengan gue belajar bela diri lebih dan semakin berpengalaman, gue malah semakin kayak this is not necessary. Ya buat gue kalau lagi ada energi yang negatif dan lagi spiked up banget, gue ke matras aja and leave it all there. Dengan tidak mencederai lawan main ya. Maksudnya jangan tidak mencederai teammate juga. Cuman itulah indahnya menurut gue bela diri dan perpaduan antara bela diri dan lari. Menurut gue spiritual gue bisa sendiri, yang kayak enjoy waktu sendiri di kilometer tinggi itu gue bisa berdialog terhadap diri sendiri dan mendapatkan ide-ide yang tadinya gue tidak dapatkan. Wow. Di bela diri ya gue misalnya lagi ngelepas energi, kesel atau apa kan wajar ya dalam hidup. Gue melepaskan itu di matras. Amazing. Karena kan it's like ya ada adrenalinnya tinggi kan. Kita kan saling submit. The roll is hard. We call sparring as rolling. Rolling is hard. The rounds get harder. Sambil capek kita baru pulang dari kantor atau dari kerjaan, pagi-pagi atau malam-malam kita ikut kelas. And we leave it all there. Kita kelar, bow down, udah sesama respect. Dan kalau kita udah di submit, it's ego game, you know. If the submission is there, just step. Kalau enggak lu bisa cedera, bisa patah, bisa berbulan-bulan nggak latihan untuk apa? Kalau ada anak baru yang memang lebih kuat daripada kita tiba-tiba nyekek kita, ya udah tap aja, nggak usah malu. Jadi gue belajar banyak humbling experience juga sih dari jiu-jitsu dan perpaduan antara jiu-jitsu dan lari. Ada pressure gak sih anak artis? Pasti. Pernah dibully gara-gara itu? Maksudnya kayak waktu lu kecil, waktu whatever gitu. Sempet gak sih? Nggak terlalu sih ya. Waktu di sekolah di SD pasti ceng-cengan. Dulu kan waktu masih SD tuh ceng-cengan nama orang tua, nama bapak, ibu tuh udah any other day banget kan. Cuman sebatas itu aja. Nggak sampai, ya untungnya mama bidadari dulu. Dan jadi ya image-nya kan cukup amat disukain dengan orang. Jadi nggak terlalu bisa di apa ya. Kalau saya nyokap lu main antagonis gitu misalnya. Nah, gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu ya. Untungnya dia memulai karir dari protagonis. Jadi kebanyakan tuh dapat job-job yang protagonis. Gitu. Betul. Cuman kalau do karir sekarang pastinya pressure. Tapi gue coba untuk menjadi penyemangat kayak, oke, semoga gue bisa sebaik nyokap gue, atau kalau ada rezekinya dan hokinya juga lebih baik lagi. Gitu sih. Amin. Dan tadi lu bilang kayak pressure sebagai anak artis tuh kayak gimana? Ya pastinya besar ya, apalagi di acting dan juga numbers when it comes to film atau box office. Atau misalnya kemarin gue sinetron perdana juga. Apalagi mama kan dulu tuh she's very lucky, her sinetron dia tuh baik yang panjang dan berkahnya tuh banyak lah buat diri dia dan banyak orang gitu loh. Tuh tukang bubur naik haji sampai beribuan episode, Putri yang ditukar waktu itu dapat rekor muri karena 5 jam tayang atau 4 jam tayang gitu pada zamannya ya. Bidadari juga bisa dibilang sampai sekarang. Kita baru tayang iklan belum lama itu tuh mama jadi bidadari lagi. Ceritanya aku anak yang gak bisa masak, terus mama kayak ceting bisa gitu loh sebagai bidadari yang lahir dalam hidup aku. Poinnya adalah pasti terpressure sih, pasti banyak lah pasti mencoba membanding-bandingkan. Cuman untungnya sampai detik ini secara langsung sih nggak ada ya, malah nggak ada yang secara langsung kayak lagi di wartawan atau interview tuh kayak, oh kamu tuh gini banget sih, kamu kurang kayak seperti mama kamu. Nggak. Tapi aku di titik ya udah, aku ada anaknya mama dan gue bangga, dan gue pengen menjadi opportunity yang ada ini untuk hal yang baik gitu. Dan hopefully kedepannya juga gue juga bisa lebih baik, improving secara, kalau film kan secara actingnya, secara pengenalan karakter gue juga lebih baik. Di luar itu ya gue juga kayak pengen mencoba untuk berdampak baik gitu loh, kayak di lari, mencoba membawa hampir di setiap maraton gue tuh ada misi apa yang gue suarakan. Betul, gitu sih. Betul. Misi kayak kemarin kan lo bikin rumah singgah untuk anak-anak kanker dari si Ronald McDonald House, apa bilangnya house ya bener ya? Ronald McDonald House Charities. Charities. Tapi lo sendiri juga bergerak banyak banget di bidang donasi, yayasan, kemanusiaan. Emang hati lu dari dulu kayak gitu atau gimana, man? Kembali lagi banyak belajar dari mama ya. Mama tuh dari kecil tuh selalu, kalau pas aku udah mulai kerja habis kuliah tuh selalu ngingetin kayak untuk ngasih sedekah. Namun
yang seiring lebih dewasanya tuh aku merasa sedekah itu bukan hanya kita memberikan duit, tapi kita juga bisa memberikan informasi atau juga suatu movement. Melebihi dari rumah singgah, tahun lalu waktu gue Berlin Marathon tuh gue membawa movement yang cukup menarik, yaitu adalah Falguni bebas transfusi. Itu adalah movement thalassemia. Gak banyak loh orang yang tahu tentang thalassemia. Gue pun juga baru tahu di setahun yang lalu. Iya. Mungkin lo tahu Bang Ical, Shots by Ical di GBK. Nggak tahu. Dia salah satu fotografer foto you yang cukup amat terkenal lah di sana. Terus gue itu rutin donor darah. Akhirnya di suatu hari di tahun lalu sebelum gue berangkat ke Berlin, ketemu di Rumah Sakit Fatmawati. Karena Rumah Sakit Fatmawati itu ada ruangan buat orang-orang anak-anak thalassemia. Di situ dia bilang, Dav, lo ngapain nih? Gue lagi mau donor aja. Donor buat siapa? Nggak ada sih, buat siapapun yang ada di sini. Kebetulan golongan darah gue tuh cukup pasaran, A+ dan dibutuhkan. Anak gue juga A+, boleh nggak anaknya darahnya buat gue aja? Hah? Maksudnya? Ya anak gue tuh kena thalassemia. Thalassemia itu apa? Oh, thalassemia itu adalah kebalikannya leukemia. Jadi kita kekurangan darah merah. Betul. Badan kita tidak bisa produksi sel darah merah. Itu jadi kayak semacam vampir. Lo benar-benar hanya bisa hidup ketika lo transfusi darah terus gitu. Betul. Dan akhirnya abis itu ya gue mencoba untuk cari informasi lebih lanjut dan terinspirasi dan kayak bang, gue bawa aja ya movement ini ke Berlin Marathon. Kita coba aja fundraising, gak usah besar-besar. Maksudnya secukupnya aja 42.195 itu kan kilometernya maraton. Oh iya. Ya coba aja di kita bisa, semoga movementnya berjalan dan alhamdulillah sih kemarin terpenuhi. Wow. Cuman melebihi dari itu orang tuh jadi banyak tahu mengenai thalassemia. Wow. Gue bikin movement donor darah dan orang sekarang suka nge-tag gue kayak donor darah buat thalassemia. Oh ternyata gue bukan hanya bisa donor darah buat orang yang kekurangan darah atau DBD atau apapun itu, tapi bisa spesifik juga yang thalassemia yang mereka jelas-jelas 3 minggu sampai 4 minggu sekali itu butuh darah. Butuh darah, exactly. Jelas. Karena mereka kekurangan darah kan. Dan itu sih gue bangga banget. 3 bulan lalu tuh bikin movement sama Omar Daniel donor darah bareng fans-fans kita, tapi limited di Rumah Sakit Fatmawati. Dan orang pada datang happy dan terinformasi lebih kayak oh ini yang thalassemia. Kita taunya leukemia before. Ya jujur gue juga baru taunya leukemia juga tahun lalu. Ternyata ada kayak gini. So I think melebihi dari itu kita sebagai public figure mempunyai tugas lebih sih, hanya mendapatkan rezeki-rezeki dan mendapatkan ketenaran. Apa yang ingin lu gunakan dengan ketenaran tersebut gitu. Betul. Kan? Sayang aja sih hidup kan cuma sekali. Kita mendapatkan opportunity yang banyak di dalam hidup, tapi kita tidak mengkonversi ke sesuatu yang lebih positif. Dan buat buat gue sedekah itu bukan hanya mengenai kita memberikan uang. Ya memang itu juga penting. Setiap kali dapat rezeki kan di setiap agama diajarkan ya beberapa persen. Ya. Tapi yang sayangnya aku pelajari dari kecil itu cuman rezeki cuma dikasih terhadap orang yang yatim piatu di agama yang sama gitu loh. Menurut aku enggak, melebihi dari itu sih. Wow. Menurut gue misi gue di sini adalah ya selain gue dapat kesempatan di film dan kesempatan banyak juga di lari, ya gue ingin memberikan terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan suara. Tapi gue coba untuk konsisten. Jadi itu adalah sebuah komitmen ke diri gue sendiri juga. Yaudah gue lari, gue konsisten donor darah. Alhasil gue sama Bang Ciko Jericho juga jadi kayak sering saut-sautan. Donor ya. Akhirnya gue kemarin bisa juga ajak Bang Dion Wiyoko. Kita bikin event bareng. Nah insya Allah bulan depan kita mau bikin bareng sama Bang Ciko. Nanti datang ya donor darah buat thalassemia gitu. Ya itu sih I think we have a bigger mission than come on, that's so good Dava. Kayak gue pernah ya ketemu sama seseorang ketika gue lagi donor darah. Itu si orangnya ini kita tanya lah gitu, kenapa kesini untuk donor darah? Dia bilang, well saya ini gak punya apa-apa sebenarnya. Saya gak punya banyak uang, saya gak punya banyak harta gitu, tapi saya pengen tetap bersedekah dan saya sedekahin darah saya. Gokil. Very inspiring. Kayak yang lu bilang gitu. Jadi emang sedekah itu nggak harus sedekahin waktu pun juga sebenarnya udah sesuatu. Sedekahin sebuah movement apalagi gitu kan. Dan gila, that's amazing. Yang gue denger thalassemia itu dari Andri Ganda ya. Dia anaknya meninggal malahan gitu. Dan itu yang kayak sempat kita interview juga di sini. Dan itu gue pertama kali denger tentang kondisi thalassemia ini juga gitu. Dan ternyata memang gak banyak yang tahu. BPJS pun juga kadang-kadang susah nge-covernya karena
bentuknya masih normal, ya kan? Bukan sesuatu yang urgent, katanya gitu. So it's what you're doing is amazing, man. Dan ya thank you banget. Kayak gue juga bisa membantu menyuarakan teman-teman thalassemia karena kayak kemarin Bayangkara itu bikin Vespa Day. Gue kan juga motoran Vespa. Terus mereka pengen ngajak, tapi kayak kita juga mau bikin movement dong, apa gitu yang lo ada ide. So gue bilang kayak bikin donor darah aja di situ. Bikin donor darah aja di Polda Metro Jaya. Wow. Dan alokasikan darah itu buat orang anak-anak thalassemia. Kalau udah terpenuhi ya udah buat yang lain. Tapi kan banyak. Oh ya boleh nanti siapapun yang datang dan hampir 1,000 ya. Cuman yang donor kayaknya 500-an, tapi dan anggota-anggota gitu kan cuman banyak banget itu Kak. Pun juga darah yang gak langsung dipakai kan bisa disetor di ICE. PMI misalnya. Karena kasihan loh beberapa dari mereka itu harus karena kekurangan darah banget, itu mereka harus beli. Come on man, it's like it's blood, it should be free. It should be free in this country. Dan kembali lagi dari olahraga lari pun gue jadi ketemu banyak sosok-sosok yang inspiratif dan membuat gue jadi lebih semangat lagi untuk lari. Contohnya Stanley dan Fadel. Mereka itu masih konsisten untuk lari di kondisi tubuh mereka yang seperti itu. Walaupun mereka gak maraton seperti kita ya, tapi mereka tetap pengen ikut event 5K, 10K, CFD hampir setiap minggu. Dan untuk membahas dan membawa movement thalassemia. Gila. Real Life Vampire. Jadi kalau kakak nanti lihat mungkin di CFD itu Real Life Vampire itu pasti salah satunya dari mereka berdua. Oh wow. Dan menurut gue tuh kayak wah inspiring banget. Mereka aja di titik kayak gitu masih mau sehat dan mau movement. Masa gue yang sehat-sehat kayak gini, gue nggak bawa apa-apa kayak gue dan gue nggak konsisten gitu lah. Gue coba misi-misi itulah yang jadi menurut gue kayak gue harus bisa lebih baik daripada. I love that so much, Dava. My goodness, gila. Lu umur berapa by the way? 26. Aduh, malu banget sama Daniel yang 26. Ya gak kan perjalanan hidup orang beda-beda Kak. Gila, Daniel 26 cuma mikirinnya kayak party. Besok gue bisa pacaran sama yang mana lagi nih gitu kan. Gila, gue terkenal, gue punya uang banyak gitu kan. Gila sih, gila, malu gue asli malu. Tapi Dava, lu sepertinya apapun yang lu lakukan itu selalu pengen memberikan sebuah misi, sebuah movement, sebuah komunikasi gitu. Apa yang pengen lu komunikasikan dari karakter lu, misalnya dari film Air Mata di Ujung Sajadah ini misalnya? Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup tuh kita bisa dan akan pasti diterima di rumah sama ibu kita sendiri. Film ini kan menceritakan dua karakter tokoh ibu yang sangat amat kuat. Memperjuangkan memperjuangkan anak mereka, yang satunya itu ibu kandungnya, yang satunya itu ibu angkat, yang akhirnya kayak mereka diberikan situasi yang sebenarnya cukup sangat amat kompleks karena satu sudah mempunyai keikatan personal dari kecil, yang satu melahirkan tapi tidak tahu bahwa ini anaknya sampai anaknya itu udah cukup besar gitu. Tidak ada protagonis, tidak ada antagonis di film ini, tapi situasi yang bikin mereka itu harus terdesak karakternya seperti karakter yang baik atau buruk kan. Jadi itu sih, karena gue itu hadir sebagai karakter yang baru di film Air Mata di Ujung Sajadah yang kedua ini. Ceritanya gue itu cukup karakter yang memang pengen jauh dari keluarga, pengen menyendiri di alam karena masalah trauma kecil yang terjadi dalam keluarga. Gue terdisconnected sama ibu sendiri yang murni dan kakak yang diperankan oleh Fedi Nuril, Mas Arif. Dan ini jadi lu adiknya, jadi cerita adiknya Fedi gitu ya di situ. Adiknya, akhirnya waktu Mas Arif Mas Arif itu sakit dan di kondisi kritis, gue akhirnya setelah sekian lama pulang. Dan akhirnya diterima sama ibu, menciptakan koneksi yang jauh lebih dalam dari yang waktu gue tuh pulang beberapa tahun atau waktu masih kecil masih ada di rumah. Dan di situ kan karakter gue menyaksikan kan perjuangan kedua ibu ini untuk mendapatkan anak Baskara ini. Dan di situ sih banyak akhirnya gue momen refleksi terhadap mama sendiri, terhadap ibu. Karena fun fact, waktu Air Mata di Ujung Sajadah yang pertama, Mama tuh habis bikin nobar pengajiannya dia nonton Air Mata di Ujung Sajadah yang pertama, dia tuh pulang kayak, "Nak, Mama tuh pengen deh kamu Mama bermimpi ya suatu hari bisa bermain film yang message keluarganya tuh kental, apalagi tentang ibu gitu." Saya ya amin dan
2 tahun 3 tahun setelah itu berjodoh di sini. Makanya cukup personal juga sih buat gue, karena semoga bisa membawa film ini pesan yang baik untuk mama gue sendiri gitu. Wow, come on. Wow, that's beautiful. Itu kayak doanya terjawab langsung gitu secara instan gitu. Nggak butuh waktu 2 tahun. Cukup melewati beberapa horor dulu. Horor maksudnya bukan yang menyampingkan horor ya. Senang juga berkarya dan banyak belajar di kesempatan horor. Tapi juga ya perjalanan roller coaster juga dalam hidup juga gitu. Iya. Akhirnya ya teramini di sini, dan thank you juga buat Buke dan Mas Roni memberikan kesempatan ini gitu. Iya. Dan karena kan di sini yang kedua itu kan membawa kesuksesan yang pertama ya. Di pertama tuh Air Mata di Ujung Sejadah tuh Amdus berhasil menciptakan salah satu box office tertinggi. 3 juta lebih. 3 juta lebih dengan drama tema keluarga ya, bukan horor ya. Pun juga menjadi film drama terlaris di Malaysia. Itu pasti kan menjadi sebuah tantangan yang besar buat gue. Menjadi sebuah tantangan yang besar karena sosok Fedi Nuril tidak ada di sini, dan gue tuh bukannya mereplace, tidak, tapi menjadi karakter baru, menjadi lelaki yang baru di antara kedua tokoh perempuan yang sangat amat kuat ini. Dan mereka juga dalam dunia nyata juga seseorang yang gue look up tuh gitu loh. Kalau Kak Citra kan dari kecil syuting sama mama, sering nonton dan ngeliat di set langsung. Kalau Mbak Titi kan dari zaman ADC, gue kayak nge-look up tuh kayak mereka sekarang tuh, wah, bisa berada di we share the same satu set, screen yang sama ya, satu frame yang sama tuh. Ya cuman alhamdulillah banget mereka tuh sangat amat merangkul, dan semangatnya tuh ada banget dari awal untuk menjadikan hopefully opportunity ini opportunity yang bisa lebih baik dari yang pertama. Fedinya kayaknya udah capek gitu. Gue capek difitnah poligami terus. Cukup. Saatnya membangun generasi baru. Dava, kamu saja yang bertanggung jawab. Duta poligami se-Indonesia. Dav, kalau ngomongin soal apa ya tadilah kayak misalnya film gitu ya, lu kan kayaknya memang semua orang punya ekspektasi bahwa lu bakal ke acting gitu. Tapi setahu gue ketika lu abis lulus kuliah, lu nggak langsung acting, lu sempat kerja kantoran dulu. Itu sebenarnya kenapa gitu? Apakah ada satu momen di mana lu ngerasa nggak lah, itu kan kalau acting itu nyokap gue, udah gue pokoknya fokusnya sama kerja kantoran aja. What was that? Jadi jujur kayak sampai di umur 20-an, 20 awal sebelum lulus kuliah, itu tuh kayak masih ngerasa kayak udahlah itu dunia mama aja gitu lah. Udahlah gue kayak pengen mencari sesuatu yang lebih stabil ke depannya, dan mungkin kalau secara karir path tuh lebih jelas daripada di entertainment sekarang. Cuman ya gue dengan bangganya ngomong sekarang karena gue udah melewati dan menjalani. Gue sempat intern di kantor hampir 6 bulan. Sayangnya itu pada saat itu lagi COVID. Jadi gue tidak mendapatkan full working experience in a corporate. Right. Itu jadi ada semi online-nya juga. Iya, semi online ya. Alhasil apapun yang gue pelajarin dari kuliah, yang gue tangkap adalah ternyata yang pelajaran lebih itu adalah ya sesama desk. Mentor-mentor lo yang share the same desk and task di atas lo, tapi delegasikan ke lo. Nah di situ kan belajar hal-hal yang tidak dipelajarin di kuliah ternyata kayak banyak pelajaran itu sama seperti acting kita pelajari itu di lapangan. Cuman kan dulu banyakan zoom dikit-dikit zoom. Jadi kan gue juga banyak jadi kayak bisa dibilang nggak tahu harus ngapain, banyak lost. I was very lost. Apalagi ini dunia baru, dunia corporate tuh duduk di meja yang sama setiap hari, ketemu orang yang sama terus setiap hari. Oh ternyata gini ya, kayaknya maybe this is not for me for now. I wouldn't say later, tapi untuk sekarang kayaknya gue pengen mencoba untuk membangun dunia yang lebih besar daripada hanya di kantor aja gitu loh. Dan bersyukur banget waktu itu mulai pelan-pelan tuh ada opportunity-nya dari awal. Pas COVID itu kan kayaknya advertisement itu banyak yang shift ke digital.
banyak yang tap in tiba-tiba ke digital gue kayak oh ini kayaknya opportunity yang menarik untuk digali deh. Discuss sama mama, awalnya mama kayak no mama udah ngelewatin semua asam garamnya, asam pahitnya di entertainment, udahlah biar mama aja rasain, udah kamu gak usah ya. Itu sih kamu yang jelas-jelas aja udahlah, udah jelas aja. Mama kan udah kuliah gitu banget lagi. Mama udah kuliahin kamu lali udahlah gitu. Wow. Ya terus gue bilang kayak hidup cuma sekali. If I succeed in this, it's because of me. Gue akan berjuang sendiri. Gue gak akan bawa nama. Maksudnya ya gue bersyukur atas nama mama, yang mama membesarkan aku. Tapi gak akan kayak gue kan anaknya Mbak Marini, boleh gak sih gue main di sini. Enggak. Pun kalau misalnya amit-amit gue gagal, ya gue akan tanggung jawab. Karena ini semua pilihan gue. I'm in my 20s sekali doang dalam seumur hidup. Ya udahlah, this is the best time untuk mendapatkan kesuksesan dan kegagalan dalam waktu yang samaan. Jadi ya udah, ya awalnya banyak lah bertengkar sama nyokap gitu. Kalau papa kan lebih yang kayak gue udah kelar nyekolahin lo sampai 21, setelah ini I cut you off. Ya apapun pilihan hidup lo, yang penting lo tanggung jawab. Wow. Itu yang selalu diajarkan, yang penting lo tanggung jawab. Kalau mama kan pasti sebagai ibu lebih pengen mengarahkan ke hal yang menurut dia baik. Ya udah, tapi sering jalan waktu gue kasih lihat ke nyokap kayak gue tuh masih pengen ikut acting class. Gue datengin tuh banyak premier untuk kayak networking, film events dan lain-lain. Dan ya udah, setelah setahun 2 tahun dengan naik turunnya, tapi ya kita sama-sama berpikir bahwa kayaknya rezekinya di sini deh. Mungkin untuk sekarang di sini. Dan kita belajar bahwa, dan kita melihat entertainment itu juga skopnya bisa luas kan. Maksudnya bisa mulai dari film. Tapi dari film gue bisa ada kesempatan lari. Dari kesempatan lari dan konsisten gue bisa membantu menyuarakan. Mungkin kalau gue bukan public figure, the noise that I'm trying to make gak sedenger itu. Mungkin juga teman-teman juga gak banyak yang support itu. Tapi kan gue bisa mendapatkan misi sosial yang positif dan banyak yang support karena gue berawal dari sini. Jadi itu sih, seiring jalannya waktu, mungkin gue gak dapet jawabannya di umur 21-22 that this works. Tapi slowly gue jalanin pelan-pelan, gue rasain juga naik turunnya, dikecewakan juga pasti sering lah di entertainment. Disanjung, ada momen disanjung, tapi ada dikecewakan. Ya udah, jadi gue ngelajar. Kayak apa sih dikecewakan di entertainment? Gue gak pernah dikecewakan di entertainment. 25 tahun loh guys. Gue gila. Bentar, gue dari 2003. Sekarang gue enggak 25 tahun juga ya, 22 tahun. 22 tahun. Lu masih umur 4 tahun. Enggak dong. Lu umur 26 kan? Lu masih umur 4 tahun pas gue mencoba gue masuk ke dunia entertainment ini. Oke, gue tuh masih umur-umuran di rumah tuh 5-6-7 waktu mama papa masih sibuk kerja, tuh nonton hari ini kami akan. Wah, hostnya nih gila, keren, hostnya keren. Gila. Dan sekarang gue bisa berada di sini. Thank you banget loh. Gue tuh ini loh, 2 podcast yang gue pengen banget suatu hari manifestasi dan dateng pas pandemi tuh, Magna Talks dan Daniel Tetangga Kamu. No way. Serius. Oh, wow. I mean, of course, I watch you dari gue mendewasakan as I was growing up kan. Dari Indonesian Idol, nge-host sana sini gitu. Jadi kan banyak bersinggungannya dan melihat di layar kaca. Habis itu ya buat dilari, selain dari Bang Ibnu Jamil, gue tuh suatu hari kayak gue pengen banget kayak Bang Daniel. Suatu hari pengen banget bisa Six Star, pengen banget dengan waktu yang kurang lebih seperti itu dan konsisten. Konsen itu kan gak hal yang mudah ya, apalagi maraton blog ya. Jadi ya gue gak tahu betapa gue merasa terhormati. Wah gila Dava. Selain nge-promo film ya, tapi kayak gila sih, salah satu bucket list gue mulai pelan-pelan ketik. Wow, thank you for saying that. That's really kind of you. Gue tapi gini ya, gue ngerasa Dava ini dewasa banget guys. Lu dewasa banget man. Kayak gue penasaran sih, kedewasaan ini sebenarnya dari mana gitu. Gue pernah gara-gara ada satu momen gitu ya, dimana gue ngerasa gila, kok gue makin dewasa. Dan itu ketika gue umur 35 by the way. Wow, gue ternyata lebih dewasa karena mungkin gue punya tanggung jawab, gue punya istri, gue punya anak. Tapi enggak deh, kayaknya gue sekarang bisa nih ngobrol dengan orang-orang yang jauh di atas gue. Sama kayak lo, gue jujur nyaman banget. Gue 44 nyaman banget ngobrol sama anak umur 26. Nyaman banget. I feel like we're in the same frekuensi aja. Kayak gitu. Padahal beda kita itu hampir 20 tahun. Nah, gue pengen tahu aja, lo bisa dewasa seperti ini itu gara-gara apa? Kalau gue jujur,
I think ketika gue mulai mendalami kedalaman gue dengan Tuhan, gue mendalami hubungan gue dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya ada hal-hal yang kayak ketika gue mulai baca kitab suci juga, itu diajarin dari value-value atau prinsipal dari kitab suci, sehingga gue jadi jauh lebih dewasa gitu. Dan gue ngelihat orang pun juga sangat sama jadinya. We become peers. Gue nggak ngelihat statusnya, jabatannya, dia lebih tajir dari gue atau dia lebih miskin dari gue, tapi gue benar-benar ngelihat semua orang itu sama di mata Tuhan. Lu sendiri itu bisa sedewasa itu kapan dan dari mana dan gimana gitu? I know it's a very tough question to ask, tapi gue pengen belajar dari lo. Kayak kalau ngomongin dewasa banget, pastinya belum, ini semua sebuah perjalanan ya. Tapi gue ngerasa berawal dari karena gue anak tunggal. Interesting. Ya, anak tunggal itu kan pasti banyak momen kesepian ya. Karena dia melihat teman-teman yang lain itu keluarganya itu rame, punya kakak atau adik, punya seseorang they look up to. Sedangkan gue tuh nggak ada. Melebihi dari orang tua ya. Maksudnya pasti sayang orang tua. Cuman kan sama orang tua ada beberapa gap yang kita tidak dapatkan kalau mungkin mempunyai kakak. Sedangkan papa juga anak tunggal, jadi om atau tantenya itu juga tante tiri satu, tapi keluarga itu juga kecil. Mama keluarganya cukup banyak, tapi sama kakak-kakaknya tuh kurang dekat. Jadi aku punya om satu dari mama, tapi juga pasti kan mempunyai kehidupannya sendiri ya. Jadi dari situlah dari kecil tuh gue lumayan kayak udah mulai berinteraksi sama teman-teman mama papa. Kalau ke rumah diajak ngobrol, diajak main gitu. Dan dari situ kan mulai tuh ada kayak kayak gini ya kehidupan orang dewasa, kayak gini ya kehidupan orang dewasa. Terus seiring jalannya waktu, gue merasa setelah gue lulus kuliah, teman-teman dekat gue itu malah kebanyakan tuh dari yang lebih dewasa. Karena kenapa ya? Mungkin I lack of that brother or sister figure dalam hidup gue. Interesting. Jadi dan gue ngerasa kayak I feel like as we get older, time becomes more precious. Ya ada kan pepatah yang bilang time is money. Ya pastinya gue merasa gue pengen nge-spend waktu dengan orang-orang yang menurut gue tuh lebih berdampak baik terhadap diri gue. Baik itu bukan dalam selalu opportunity kerjaan, enggak. Tapi bisa yang kayak ada advice baik apa nih yang gue bisa dapetin, apa yang dari pengalaman hidup orang ini yang gue bisa coba ambil. Dan apa lifestyle yang juga bisa gue ambil, apa lesson-lesson yang gue juga yang gue bisa jauhin gitu loh. Dan makanya sekarang tuh gue bersyukur banget kayak bisa dekat di kalau satu kerjaan yang Bang Ibnu Jamil, Rifnu Wikana, Tara Budiman dan lain-lain tuh yang sangat amat satu sisi menjaga, memberikan advice yang baik, dan itu menyemangati gue bahwa kayak the world is bigger than acting. It's bigger than entertainment. There's more things you can do. Ada hal yang baik yang kita bisa lewatkan. Tapi kalau kedua, gue tuh ngerasa ya pas habis lulus kuliah kan ada sedikit manuver yang cukup besar. Besar banget sih enggak, karena kan dunia entertainment tuh sesuatu yang sebenarnya gue diberikan penasaran dari kecil. Bayangin dari gue lahir itu gue udah sering banget denger clap, sering banget denger action. Jadi kalau unfamiliar banget enggak. Tapi kalau dia ada di set kan mama papa tuh dulu menjaga untuk kayak Dava gak boleh syuting ya sampai dia lulus kuliah. Jadi dia kelarin dulu tanggung jawab dia sebagai mahasiswa, dan itu tanggung jawab orang tua, dan kelarin. Alhasil inilah tercetus lah atas hal-hal yang gue penasaran kan. Untuk dunia entertainment, dunia syuting itu seperti apa. Alhasil itu jadi yang gue manuver, yang seperti yang gue ceritakan sebelumnya. Dan manuver itu kan pasti banyak hal-hal yang gue dapetin yang tidak sesuai dengan ekspektasi diri gue sendiri. Gue kira bakal gini, yang ternyata tidak semudah itu. Alhasil banyaklah self reflection, hal-hal diri yang gue kayak mempertanyakan kayak, ini sebenarnya tujuan hidup tuh apa sih? Ini sebenarnya kenapa sih kayak gini? Kenapa sih harus kayak gini? Gue kira bakal baik-baik aja. Gue kira terahnya tuh akan jelas. Ternyata banyak juga ya kayak polisi tidurnya gitu kan. Kayak ini apa sih maksudnya agama tuh pengen menceritakan apa sih? Islam tuh mengajarkan apa sih kayak. Jadi banyak banget tuh kayak gue tuh battling dengan diri gue sendiri, apalagi zaman-zaman COVID. Zaman-zaman gue memutuskan untuk pindah karir kan dari tadinya corporate ke juga entertainment.
Mungkin orang lihat kayak hidup Dava baik-baik aja, gitu got all it. No, enggak bro, kayak enggak semudah itu. Kayak film pertama gue juga gue banyak banget dikritik, banyak banget dari orang tadi kayak nawarin terus, Dava coba ini ya, mau nggak main di sini. Tiba-tiba kayak dalam 2 bulan itu atau film itu tayang, hampir nggak ada. Kayak tiba-tiba kayak orang tuh ngerasa kayak ini sosok, mungkin ya yang gue rasa tuh satu sosok yang dikira prodiginya besar, ternyata tidak sebesar itu gitu. Tapi kan itu sebuah banyak lah self reflection. Alhasil gue tuh jadi banyak yang kayak pengen cepet-cepet kayak tahu kayak, duh apa sih kayak ini maksudnya apa sih ini, haus lapar gitu ya. Iya kayak what is this trying to say to me? Gelisah banyak, jadi hidup banyak gelisah. Ya gue jadi juga banyak dengerin podcast, apalagi kan media podcast itu kan setelah COVID itu lumayan sangat amat naik ya. Salah satunya podcast ini yang banyak mengajarkan gue tuh kayak, oh ternyata kalau kita coba take our time to slow down, alhasil banyak kok message Tuhan yang ingin berikan ke kita. Gak harus hanya lewat kitab buku, tapi lewat sekitaran kita gitu, lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kita gitu. Dan mungkin pada saat itu di 2021-2022 Dava gak akan tahu jawaban itu. Dava gak akan ngerti, malah gelisah doang. Tapi sekarang di 2025 udah mulai ngerti. Oh ini loh message Tuhan lewat peristiwa ini. Oh ini loh gue dipertemukan dengan orang ini, jadi deket, menjalankan sesuatu. Oh ini loh yang gue dapetin sekarang. Jadi pasti sebuah perjalanan. Dan menurut gue juga, tapi melebihi dari itu semua yang gue jalanin so far ya, dan mungkin akan berubah, tapi ketuhanan itu journey seorang manusia mencari Tuhan itu adalah dari diri sendiri ke dalam gitu. Dan itu yang gue banyak belajar di keaktoran dan juga dunia entertainment. Apa yang kita rasain di dalam, apa yang kita coba menguasai diri kita sendiri. Dan itu adalah salah satu hal yang paling sulit kan sebagai manusia, adalah untuk mengerti diri kita dan menguasai diri kita sendiri. Karena kenapa? At the end of the day, ya Tuhan itu, mau itu kita percaya terhadap Islam, Kristen, Katolik, semua itu adalah dari dalam kita. Kalau kita mencoba berdamai terhadap dalam kita, disitulah menurut gue ya, komunikasi terhadap Tuhan tuh lebih enak. Dan message-nya tuh jadi lebih baik gitu. Gitu sih. Itu maksudnya it's definitely still a much journey yang sangat amat panjang. Sure. Tapi untuk sekarang pelan-pelan gue ngeliatnya kayak, oh gini. Untuk di titik ini sekarang, gue juga baru ada sesuatu yang gue baru dikecewakan kemarin, kayak ya kaget. Tapi kayak, oh ya udah, kayak belajar dari pengalaman sebelumnya, kayak ya udah mungkin ada message yang lain Tuhan pengen memberikan gitu. Dan itu arti dari berserah itu sendiri sih menurut gue. Ketika kita bisa menyerahkan ekspektasi kita bahkan ke dalam tangan Tuhan gitu. Dimana kalau misalnya kita, contoh tadi Dava bilang, gue baru aja beberapa hari yang lalu itu dikecewakan. Itu berarti lu punya ekspektasi, tapi ekspektasi lu itu tidak terjawab, sehingga lu kecewa. Nah bayangkan kalau misalnya ekspektasinya itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita bilang, Tuhan kalau misalnya memang ini apa maumu, ya silahkan jadikan. Kalau misalnya enggak, berarti ya ini belum maumu. Dan akhirnya ketika kita hidup dengan lifestyle seperti itu, I think ritme kecewa kita lebih sedikit gitu. Karena kita mikir, oh yaudah berarti belum saatnya, waktunya Tuhan. I think itu sih yang gue pelajarin ya selama ini dalam hidup gue gitu. Tapi boleh gak ceritain momen ketika lu umroh sama bokap nyokap? I think that was, I don't know ya, it's a beautiful moment. Yeah, for sure. Kembali lagi ya, yang gue juga pelajarin, itu tuh sebenarnya gak jauh dari film gue baru launching dan gue banyak dapat kritikan. Oke, yang pertama tadi itu. Gitu. Ya, yang 2 bulan tiba-tiba gak dapet job lagi gitu. 2 bulan tiba-tiba yang kayak ada apa nih, kayak kok gak ada yang calling lagi. Kok tiba-tiba orang yang dulunya kayak ngerasa kayak Dava ini tiba-tiba kayak kok hilang gitu. Ya waktu itu tiba-tiba mama papa kayak ngajak kita umrah haji. Terus waktu itu lagi ada rezekinya juga, lagi ada waktunya, udah dijalankan gitu loh. Dan gak bisa dipungkiri ya, waktu sama keluarga ke sana, kita pertama kali ke Mekah itu mau ngelihat, mau kita semerasa apapun pasti nangis. Pasti nangis. Disitulah kita menurut gue ngerasa kayak gila, kebesaran Tuhan tuh segininya ya. Kayak orang tuh kita berbondong-bondong untuk kesini dengan pakaian yang sama,
tidak memandang siapapun kita, mau jabatan kita apapun, mau kerjaan kita apapun, mau pencapaian hidup kita seperti apa, di sini di mata Tuhan kita tuh adalah orang yang sama. Ya of course it's another spiritual journey ya buat gue, kayak ya udah belajar berserah diri di sana. Dan alhasil waktu itu kayak gue inget banget salah satu momen tuh gue kayak nulis di kertas, ya Allah tolong mengamini apapun doa mau papaku. Karena menurut gue kayak doa orang tua kan pasti pengen yang terbaik buat anaknya kan, di versi mereka, di versi mereka sendiri kan. Dan alhasil ya udah kayak abis itu ada aja jalannya. Abis itu tiba-tiba pulang ada aja jalannya, ditawarin film Anchika, ada itu lanjutannya Dilan. Gue diberikan karakter yang menarik di mana gue bisa bereksperimen. Alhamdulillah film box office pertama gue akhirnya. Dan itu kayak pada saat itu gue nggak tahu, kayak gue lebih yang kayak first lah, banyak campur aduk, kesel, marah, lu gimana ini. Dan pelan-pelan kan belajar berserah diri. Fase pertama oke gitu ya umroh. Dan di situ gue juga ngeliat kayak ya apapun yang terjadi dalam hidup, ya orang tua sih yang masih akan terima lo. Orang tua sih yang pasti yang akan kayak, nah kan mama bilang ini kan, ya udah tapi tanggung jawab aja gitu, tanggung jawab apapun yang terjadi. Dan itu gue juga belajar bahwa apapun yang terjadi, tugas kita sebagai manusia juga untuk berserah diri sih sama kepercayaan kita. Karena kalau kita berserah diri dan kita ikhlas, tapi juga pengen bekerja keras ya pastinya, bukan yang kita gak mau mencari opportunity, ya Tuhan akan pelan-pelan ngasih jalannya gitu. Gue juga ngerasa sih, Kak, misalnya gue mendapatkan semua yang gue inginkan, yang gue impikan tuh juga kayaknya bahaya juga. Gue di titik ini sekarang kita ngobrol, kayaknya hal-hal yang asik-asik aja dari tadi, nggak seru juga kan. Paling juga the podcast finishes at 20 minutes before. I'm the best at everything. Udah done. Dapat ini, dapat nominasi apa itu kan. Ya tapi kan dengan adanya ini, gue tuh suka banget ya sama lagunya Dere, namanya Tanya. Intinya tuh menceritakan bahwa kita tuh sebagai manusia tuh banyak banget pertanyaan, banyak banget pertanyaan. Tapi indahnya living, indahnya hidup adalah kita juga berserah diri dan kayak ya udah nggak seru juga dong kalau kita semua jawabannya kita dapat. Ya udah menjalani hidup dengan segala kemisteriannya itu. Dan gue suka banget sih dari Dere, kayak gue salah satu musisi yang sangat amat gue suka. Tanya. Gue ngerasa kalau misalnya kita udah tahu jawabannya semua, ya kita nggak butuh Tuhan lagi. Kenapa kita masih membutuhkan misteri? Supaya kita terus mempunyai hubungan sama Tuhan. Kita Tuhan kadang-kadang tuh mungkin nggak butuh kita, tapi Tuhan itu sangat senang ketika dia ngerasa dibutuhkan sama kita. Ngerti gak sih? Kayak gue pengen selalu mempunyai rasa, aduh gue pengen terus dekat sama Tuhan. Karena kalau misalnya gue gak dekat lagi sama Tuhan, gue benar-benar kayak lost. Gue gak tahu harus ngapain, gue gak tahu harus menjajakan kaki gue kemana gitu. Apakah gue di saat yang benar, tempat yang benar, jalan yang benar gitu. Jadi kayak gue sebisa mungkin pengen punya kedekatan dan keintiman terus sama Tuhan gitu. Sehingga ketika gue tahu gue ada di jalan tersebut, orang-orang yang lain juga akan ngerasain gitu. Orang-orang lain juga akan kena dampaknya dari ketaatan gue dan keintiman gue sama Tuhan sih. Dan yang gue rasain ya, karena gue kan besar dan dilahirkan Islam, sampai titik ini gue juga belajar agama Islam. Gue tuh suka atas kayak ada rutinitasnya gitu loh. Gue nggak sok suci juga ya. Gue masih pasti ada bolong juga sholatnya. Tapi gue suka aja kayak gue tuh diajarkan untuk berserah diri dan banyak berkomunikasi terhadap Tuhan. Dan dari maraton trainingnya kan gue belajar bahwa salah satu kunci kesuksesan hidup adalah adanya rutinitas dan program lari. Rutinitas. Menurut gue tuh manusia juga didesain harus ada rutinitas. Betul. Gitu lah. Apalagi kan kita di dunia entertainment yang kadang nggak kayak kantoran ya, yang lebih jelas tuh 9 to 5. Kadang kan kita bisa lagi rame banget, kalau lagi sepi ya kita take a step back. Nah menurut gue tuh gue ada sisi untuk pulang dan berkomunikasi terhadap Tuhan. Itu sih yang gue cukup suka sih, ada rutinitas tersebut. Dan melebihi dari gue berdoa, gue tuh belajar juga dari awal pandemi sampai sekarang itu journaling. Journaling. Satu sisi itu gue bisa
sama seperti berdoa. Tapi karena semenjak lulus kuliah kan gue jadi jarang nulis ya. Karena semuanya pasti kan di laptop, di kerjaan banyak di HP. Dan gue merasa ada koneksi yang penting antara manusia dan juga tulisan dan pena. Oh, ini lu journalingnya bukan pakai handphone? Enggak dong. Bener-bener lu tulis journaling? Gue tulis. Gue tulis sampai detik ini minimal seminggu sekali gue konsisten journaling. Come on. Karena itu tuh dalam keseharian kita kan pasti banyak hal yang kita simpan untuk diri kita sendiri ya. Betul. Dan kalau kita journaling kita bisa merasa kayak wah kita bisa ngomong apapun itu, mau ngomong apapun mau kita apa ya alili itu kayak ya udah this person gitu gini ya atau mau berterima kasih sama orang tersebut juga it's there, no one will see it. Ya lo hanya berdialog dengan diri lo sendiri. Tapi menariknya gue jadi belajar untuk bertutur kata lebih baik, lebih terstruktur. Karena apapun yang ada di pikiran kita semuanya abstrak kan. Nilai ngobrol tiba-tiba kayak tagihan gimana nih? Gimana? Nah tapi dengan kita berjournaling kan jadi semua terstruktur. Chain of thoughts kita tuh menurut gue ya jadi lebih baik. Alhasil menurut gue tuh gue bisa present diri gue juga lebih baik. Kata-kata yang gue pakai itu juga lebih baik karena gue bisa mentranslate apapun dari otak gue, pikiran abstrak ini ke sesuatu yang lebih berstruktur. Dan gue bisa jamin sih, memang cara orang beda-beda. Tapi buat gue it works dan itu menenangkan diri banget. Wow. Oke, jadi kalau misalnya kalian guys, ini tetangga kalian tuh punya anak umur 26 tahun dan lu pengen tahu bagaimana mereka bisa dewasa banget, dekat sama Tuhan, share video ini ke mereka. Oke. Tapi gue maksudnya kalau Islam apalagi gue masih banyak amat belajar ya. Kalau gue bilang sholat 5 waktu juga belum, tapi gue bukannya duduk di sini menjadi seseorang yang so suci. No. But gue juga ngelihatnya emang kita semua termasuk gue sendiri gitu ya. Gue nggak bisa bilang bahwa gue cara gue yang paling benar dan obviously gue jauh dari suci. Even though gue tahu idealnya kesucian itu ada di mana, hidup kudus itu ada di mana, dan gue selalu berusaha untuk ke arah sana gitu kan, itu udah pasti gitu. Nah tapi minimal nih kalau misalnya kalian ngerasa wow, gue pengen deh anak gue bisa seperti Dava suatu saat, dia umur 19 misalnya atau dia umur 20, ya udah share video ini ke dia nih, terinspirasi nih dari ini anak nih satu nih. Terus tiba-tiba kayaknya setahun lalu gue ketemu di pergi malam deh dia kayaknya gak gitu. Kayaknya gue baru ngeliat dia kayak mabok deh. Apa sih gitu. Di postingan dia beda banget. Betul-betul lagi main film religi kayaknya. No. But anyway, speaking of film religi ya, Air Mata di Ujung Sajadah 2 yang akan tayang tanggal 23 Oktober. Yes. Di bioskop kesayangan Anda. Betul banget. Gue kemarin sempat mikir ya, apa kata-kata pengganti di bioskop kesayangan Anda? Gue jujur gak tahu. Kayak setiap kali kita ngomong gitu ya tunggulah 23 Oktober hanya di bioskop kesayangan Anda. Itu gue yang kayak aduh, ini kata-kata dari tahun 1980-an yang sampai hari ini itu belum dirubah-rubah gitu. Jadi udah standar banget ya tunggulah di bioskop kesayangan Anda. Air Mata di Ujung Sajadah 2, dan di situ lu bisa ngelihat Dava berakting dan bagaimana masalah yang terjadi antara Citra Kirana dan juga Titi Kamal. Sorry, gue nggak tahu nama karakter mereka berdua. Titi Kamal itu Akila sama Citra Kirana itu Yumna. Dan anaknya Baskara. Diperankan oleh Fakih yang menurut gue gila, dia perkembangan aktingnya itu hebat banget untuk anak seperti itu. Wow. Di umur seperti itu. Sorry, kayak masa depan perfilman Indonesia dengan anak-anak seperti ini sih keren banget dan cerah banget gitu. Wow. Karena he got that innocent look. At the same time
sisi emosional itu menurut gue apalagi di yang kedua ini dapat banget. Dan ternyata dia sedang acting guys. Gila. Tapi sebenarnya ini enggak semena-mena film religi banget sih Kak. Oke. Lebih kayak drama keluarga. Iya sih. There is an issue soalnya yang mungkin gue suka sebenarnya kalau misalnya drama keluarga ini, gue kayaknya kalau misalnya di posisi dia, gue akan ngelakuin itu juga deh. Jadi kayak tadi lu bilang nggak ada antagonisnya karena semua orang punya alasan kenapa dia melakukan hal tersebut gitu. Jadi karena memang sajadahnya itu kan lebih kayak kembali lagi mungkin sisi spiritual yang tadi kita ngobrolin kan tuh doa ibu. Untuk anak, doa ibu terhadap atas. Dan itu momen-momen yang pastinya di-highlight di film ini karena kan dua ibu ini kan mereka bertengkar terhadap diri sendiri kan. Satu sisi kayak sebagai ibu angkat, aduh ya ada ibu kandungnya tapi gue juga ada keringet gue juga di anak itu. Itu salah satu tagline yang sangat amat populer di Amdus adalah ada keringet saya di anak itu. Terus kalau Mbak Akila bilang tapi ada darah saya juga di anak itu gitu. Jadi kan tuh lumayan kayak antara keringat dan darah. Wow. Jadi kalau gue boleh kembangkan sebenarnya bukan film religi, tapi ini lebih film drama keluarga yang sangat amat kental sih. Beautiful. Thank you. Seperti biasa setiap tetangga kita. Thank you. Apa medali Daniel tetangga kamu? Rumah-rumahan ini ya guys. Jadi ini rumah-rumahan handmade guys by the way. Handmade oleh nggak usah dibuka di rumah aja. Oke, di rumah. Jadi di sini udah ada lilinnya juga. Jadi lo bisa nyalain sehingga pelita yang ada di dalam rumah ini bisa menerangi tetangga-tetangga lo juga. Amin. Kayak gitu. So thank you banget beneran. Itu apa yang lo ngomongin barusan menurut gue very impactful dan mudah-mudahan lebih banyak anak muda yang terinspirasi sama lo dengan gerakan lo sendiri dari donor darah untuk thalassemia dan lari untuk sebuah cause, bukan lari cuma sekedar untuk Strava gitu. Lari untuk sebuah movement gitu. So really I don't think ini terakhir kali kita ngobrol di Daniel Tetangga Kamu. Gue rasa gue akan ngundang Dava lagi suatu saat nanti. And thank you banget really. Really appreciate. Inspiring me too bro. Oh no, thank you. Well anyway, kepada semua tetangga kita yang terinspirasi, share video ini kepada teman-teman kalian atau mungkin tetangga kalian juga yang kayaknya butuh banget dengar cerita hidupnya seorang Dava Wardana sendiri. Dan guys, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah spesialnya, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. I'll see you guys again. Bye bye.